Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Hari ini kita masih belajar dari rumah untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 1 bersama Bu Rahma. Mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan mengamati gambar di bawah ini. Sudah kalian amati? Bagus, semua sudah mengamati. Nah, orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ya, betul. Semua sudah mengenal tetangganya. Berikutnya, apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Suka, Bu Guru? Iya, kalian suka bermain dengan tetangga. Nah, tetap jaga jarak dan jangan lupa pakai masker ya. Berikutnya, sukakah kamu memiliki tetangga? Suka tidak? Semua pasti suka memiliki tetangga. Nah, hari ini bersama Bu Rahma kita akan belajar bersama. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, nanti kalian akan dapat menganalisis ungkapan atau kalimat saran dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya, kalian dapat menemukan kalimat saran secara mandiri. Yang ketiga, kalian dapat menentukan 3 bidang dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan baik. Dan yang terakhir, kalian dapat membentuk karya dekoratif dengan tepat. Nah, kita akan belajar tentang tetangga. Apa sih itu tetangga? Ada yang tahu? Nah, orang yang tinggal di dekat rumahmu itu disebut tetangga. Nah, sekarang ceritakanlah secara singkat tetangga yang kalian kenal. Ini adalah rumah kalian, ya, dicontohkan. Nah, kalian dapat menceritakan tetangga yang ada di depan rumah kalian, atau di belakang rumah kalian, di samping kanan kalian, maupun di samping kiri kalian. Silakan kalian kerjakan pada LKPD yang ada pada Google Classroom. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kalimat saran. Kita dapat menemukan kalimat saran itu dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara 2 orang atau lebih tentang satu topik. Nah, topik itu adalah pokok pembahasan. Misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Berikutnya, Bu Rahma memiliki sebuah teks. Mari kita baca bersama. Judulnya adalah Tetangga Baru. Di dalam teks percakapan ini ada percakapan antara Lani dan Ibu. Lani, Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang. Lani, tentu Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Betul sekali. Hak mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Lani, tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada Ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lani, tentu Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah,
ini ya. Kalian juga harus selalu meminta izin kepada orang tua kalian apabila ingin melakukan sesuatu hal. Berikutnya, apakah kalimat berikut termasuk kalimat saran? Tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat saran itu ada pada setiap teks percakapan. Nah, tadi ada sebuah teks percakapan antara Lani dan Ibu tentang tetangga baru. Ini adalah kalimat yang ada di dalam percakapan. Sekarang kalian identifikasi apakah kalimat tersebut termasuk saran atau tidak. Yang pertama, Ibu, aku mempunyai teman baru. Yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kelima, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, tugas ini ada pada dalam Google Classroom sebagai LKPD. Silahkan kalian buka dan kalian kerjakan. Kalian hanya tinggal memilih benar atau salah. Terima kasih. Selanjutnya, bacalah pernyataan berikut dan berilah saran. Bagaimana menurut pendapatmu? Ibu hendak menyiapkan sarapan. Ibu tidak memiliki beras untuk dimasak. Kira-kira apa saran kalian kepada ibu? Ada yang berani? Oh iya, lebih baik ibu membelinya di warung. Wah, betul, hebat. Kalian semua hebat. Nah, kemudian tadi kalian sudah bisa memberikan saran. Nah, nih sekarang dibaca dengan teliti. Ada 5 kalimat ya yang ada pada layar. Silahkan kalian baca, kemudian kalian buat kalimat saran yang sesuai dengan apa yang ada di dalam kalimat tersebut. Yang pertama, Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Yang kedua, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Ia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Nah, yang ketiga, Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu caranya memulai perkenalan. Apa saranmu? Ayo, bantu Lani ya. Berikutnya, Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Nah, apa yang seharusnya Lani lakukan? Wah, ini mudah. Kalian pasti bisa. Dan yang terakhir, senangkah kamu mempunyai tetangga? Oh, senang pastinya ya. Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Silahkan kalian kerjakan ya untuk memberikan saran. Jangan lupa ketika memberikan saran harus menggunakan kalimat yang sopan, yang baik, tidak menyinggung perasaan. Berikutnya, perhatikanlah benda-benda yang ada di dalam rumahmu. Yuk kita lihat. Nah, dapatkah kalian sebutkan nama benda tersebut beserta bentuk bangun datar yang menyerupainya? Siapa yang berani? Oh, ada yang berani. Contohnya apa? Oh, lemari. Lemari itu bentuknya apa? Persegi panjang. Sip. Ya, yang lainnya juga hebat. Nah, selanjutnya, amati bentuk bangun datar di bawah ini. Kalian tadi sudah menyebutkan bentuk bangun yang ada di dalam rumah kalian, kemudian menyebutkan bentuk bangun datar yang ada dan sesuai dengan benda-benda yang ada di rumah kalian. Nah, yuk sekarang ayo coba sebutkan apa saja yang ada di dalam layar. Yang A gambar apa? Ya betul, persegi panjang. Kalau yang B, persegi. Yang C, segitiga. Yang D, ya betul, belah ketupat. Yang E, lingkaran. Yang F, ya persegi panjang, sama seperti yang A. Nah, kita akan belajar tentang gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif? Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan, misalkan ada guci, lemari, atau kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Nah, gambar dekoratif akan terlihat lebih indah jika diberi warna yang sesuai. Bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya ada bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar dekoratif. Yang pertama tadi
adalah contoh hewan. Hewan apa ini? Ya betul, kupu-kupu. Bagus ya. Yang kedua ini adalah bentuk gambar dekoratif dari tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat bentuknya ya. Terinspirasi dari daun. Betul sekali. Dan yang ketiga ini adalah gambar dekoratif dengan geometris yang terdiri dari beberapa bangun datar. Nah, bangun datarnya bisa sesuai dengan yang kalian sebutkan tadi. Nah, tadi sudah mempelajari apa itu gambar dekoratif. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih langkah-langkah membuat gambar dekoratif. Yuk, sebelum kita memulainya, kalian bisa menyiapkan alat dan bahan untuk gambar. Apa saja? Ya, ada pensil, penghapus, dan buku gambar. Yang pertama, buatlah garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Ya, menggunakan penggaris. Jangan lupa apabila kesulitan bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian. Yang berikutnya, yang kedua, buatlah lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran yang ada di rumah yang tadi sudah kalian sebutkan. Yang ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Nah, gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Hati-hati ya, supaya hasilnya maksimal. Berikutnya, yang keempat, bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian, buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. Bisa kalian lihat ya pada contoh. Nah, dan yang terakhir adalah warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Boleh apa saja, yang penting rapi dan menarik. Nah, itu juga merupakan tugas kalian ya. Jadi setelah ini kalian membuat gambar dekoratif sesuai dengan kreasimu dengan didampingi anggota keluargamu. Kemudian nanti dikirimkan lewat Google Form kepada Bu Rahma. Yuk, selanjutnya kita akan latihan soal. Yes. Nah, pertama, pohon mangga di rumah Butet baru saja dipanen. Saran yang tepat untuk Butet adalah, wah ini pas sekali ya, sedang lagi musim mangga. Apakah A, B, C, atau D? Ada yang bisa menjawabnya? Ya betul, C. Sebaiknya Butet membagikan sebagian mangga yang dipanen kepada tetangga. Berikutnya adalah soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Sudah diperhatikan belum? Ya, bagus ya, warna-warni. Nah, karya pada gambar itu dibuat menggunakan teknik apa ya? Apakah A, B, C, atau D? Ya, betul. Yang C, yaitu menghias. Nah, kalian sudah mengerjakan evaluasi. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Nah, berilah saran dengan menggunakan kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain, atau dalam hal ini adalah tetangga. Berikutnya, gambar dekoratif itu banyak ditemukan pada benda karya kerajinan. Misalkan tadi ada guci, lemari, atau kain batik. Nah, tujuan memberikan kesan indah pada benda yang digambar. Bentuk gambar dekoratif juga beragam. Misalkan tadi ada bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Ya. Akhirnya kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan pembelajaran dari awal hingga akhir. Guru berpesan kalian tetap harus semangat dalam belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Kemudian Bu Guru akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.